Halo Sobat Uyelindo, kembali lagi pada video saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Mayang Fitrilia Aziz, mahasiswa program studi Teknik Informatika Strata 1 dari kelas D. Di video hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat database menggunakan PHP MyAdmin. Sebelumnya, kita harus jalankan engine-nya dulu. Kita aktifkan menggunakan XM Control Panel. Di sini terlihat ada beberapa modul, tapi saya hanya akan menggunakan Apache dan MySQL. Langsung saja kita klik Start pada Apache dan MySQL-nya. Jika sudah muncul hijau seperti ini, tandanya engine-nya sudah aktif. Kita minimize dan kita buka PHP MyAdmin-nya. Seperti yang tampak pada video ini, kita langsung saja create database-nya. Di sini saya mengambil studi kasus koperasi. Koperasi lalu klik create. Nah, pada tabel pertama itu adalah tabel nasabah. Kita langsung tulis nasabah di sini. Untuk nasabah ini jumlah kolomnya ada 4. Kita klik go. Yang pertama itu kita tulis ID nasabah dengan tipe data integer dan panjang karakter yaitu 11. Yang kedua adalah nama nasabah dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 50. Yang ketiga ada alamat nasabah dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 100, dan terakhir adalah nomor telepon nasabah dengan tipe data adalah char dengan panjang karakter yaitu 12. Di sini kita tentukan primary key yaitu ID nasabah. Kita klik pada indeks, lalu pilih primary key, lalu kita klik go, dan kita centang pada auto increment-nya. Seperti ini teman-teman. Jika sudah, langsung saja kita klik save. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Tabel yang kedua, kita akan membuat tabel kedua, yaitu kita klik database, lalu create tabel. Tabel yang kedua adalah karyawan. Dengan kolomnya 4 juga. Kalau kita klik go. Yang pertama itu ID karyawan. Dengan tipe datanya integer, panjang karakternya 11. Yang kedua ada nama karyawan. Tipe datanya varchar dan panjang karakternya 50, lalu ada alamat karyawan, tipe datanya varchar dengan panjang karakter 100, lalu yang terakhir adalah nomor telepon karyawan. Dengan tipe datanya adalah char, dan panjang karakternya itu 12. Di sini kita tentukan primary key-nya yaitu ID karyawan. Pada indeks ini teman-teman bisa memilih primary, lalu klik go, centang pada auto increment-nya. Jika sudah seperti ini, kita tinggal klik save. Nah, sudah seperti ini, lalu kita create tabel lagi dengan klik database, lalu ketik tabel yang berikutnya itu simpan. Tabel simpan ya. Di sini tabel simpan itu ada 5 kolom, ya. Lalu kita klik go. Yang pertama itu adalah ID simpan. Yang kedua itu ada ID nasabah. Untuk ID simpan ini tipe datanya itu
char. Di sini kita pakai integer, lalu panjang karakternya 11. Yang berikutnya ada ID nasabah dengan tipe datanya integer, panjang karakternya 11 juga. Lalu ada ID karyawan dengan tipe data integer, panjang karakter 11. Yang berikutnya ada jumlah. Jumlah ini tipe datanya integer dengan panjang karakter 15. Dan yang berikutnya adalah tanggal simpan dengan tipe data date. Di sini tidak perlu berikan panjang karakter. Di sini kita tentukan ID primary key-nya dengan foreign key-nya, teman-teman. Jadi di sini kita klik primary key, lalu kita klik pada auto increment-nya. Seperti ini, teman-teman. Lalu kita klik pada ID nasabah, kita klik unique, kita klik, setelah itu ID karyawan, kita klik unique juga. Unique ini adalah foreign key, yaitu kunci tamu. Jika sudah seperti ini, tinggal saja kita klik save. Nah, muncul nih teman-teman, pada tabel simpan ini ada dua foreign key, yaitu ID nasabah dan ID karyawan, dan juga primary key, yaitu ID simpan. Berikutnya kita membuat tabel pinjam. Kita klik pada database, lalu kita ketik pinjam dengan kolomnya itu berjumlah 5, lalu kita klik go. Yang pertama adalah ID pinjam. ID pinjam ini dia tipe datanya integer, lalu panjang karakternya 11. Yang berikutnya ada ID nasabah dengan tipe data integer, panjang karakter 11 juga. Yang berikutnya ada ID karyawan dengan tipe datanya integer, panjang karakter 11. Yang berikutnya ada jumlah dengan tipe datanya integer juga, panjang karakternya 15. Dan yang terakhir adalah tanggal simpan dengan tipe datanya itu date. Di sini juga kita harus tentukan primary key dan foreign key, yaitu pada ID pinjam itu termasuk primary key, teman-teman. Setelah itu kita klik go, lalu kita klik pada auto increment. ID nasabah juga seperti itu. ID nasabah ini unique. Kita klik go, dan ID karyawan ini juga unique. Nah, seperti ini teman-teman. Jika sudah seperti ini, langsung saja kita save. Nah, sini juga sama. Pada tabel pinjam terdapat dua foreign key atau kunci tamu, itu ID nasabah dan ID karyawan, dan ID pinjam sebagai primary key. Jika sudah seperti ini, tahap selanjutnya adalah kita buat relasinya dulu sebelum kita mengisi data-data pada tabel tersebut. Caranya bagaimana? Caranya kita klik more di sini, lalu kita ke designer. Nah, seperti ini pemirsa. Maaf, seperti ini teman-teman. Langsung saja kita atur posisi tabelnya. Nasabah di sini. Karyawan di sini, lalu tabel simpannya di sini,
dan di sini. Oke. Setelah itu kita save dulu dengan nama misalnya relasi kooperasi. Sepertinya teman-teman. Kita simpan lalu kita create relationship-nya. Yang pertama pada ID nasabah itu kita klik lalu kita pilih foreign key-nya di ID simpan. Itu kita klik pada sini. Untuk ini fungsi cascade, lalu cascade juga. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman. Yang berikutnya itu kita create relationship. Ada ID nasabah juga di sini dan foreign key-nya itu di tabel pinjam. Ini kita cascade, lalu kita pilih restrict. Kita klik OK. Ini teman-teman. Berikutnya itu kita create relationship ID karyawan, teman-teman. Kita klik ID karyawan, lalu foreign key-nya itu di tabel simpan. Di sini kalau ini kita cascade lalu cascade juga seperti ini. Dan berikutnya itu kita create relationship juga di ID karyawan yang di tabel karyawan ini dengan ID karyawan di tabel pinjam. Cascade lalu restrict. Oke. Jika sudah seperti ini, jangan lupa kita save. Setelah itu, jika sudah rapi seperti ini, kita kembali ke database dan tahap selanjutnya adalah kita mengisi data-data yang diinginkan. Baik. Oke. Yang pertama itu kita klik pada ID karyawan. ID tabel nasabah, maksud saya. Nah, pada tabel nasabah ini terdapat ID nasabah. Nah, kita langsung masukkan saja. Yang pertama itu 0121, ini ID-nya ya. Nama nasabahnya misalnya Mice. Untuk alamat nasabahnya misalnya Pasir Panjang. Seperti ini. Dan untuk nomor teleponnya kalian sesuaikan saja. Kalau di sini saya 082 411 725 9. Seperti ini. Jika sudah, tinggal kita klik go, lalu kita browse. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Jika sudah, kita insert lagi datanya. ID nasabah yang kedua yaitu 0122. Untuk nama nasabahnya itu Dorcas. Untuk alamat nasabahnya itu Eleta. Dan nomor teleponnya sesuaikan saja teman-teman. 82333666 789. Seperti ini. Langsung kita klik go. Lalu kita browse. Nah, setelah itu kita insert lagi datanya. Yang ketiga adalah ID-nya itu 120123. Untuk nama nasabahnya Dorus. Untuk alamat nasabahnya itu Noel Baki. Dan nomor teleponnya itu kalian sesuaikan sendiri. Seperti ini ya. Lalu kita klik go. Kita klik browse. Tampilannya sudah seperti ini. Kita insert lagi. Pokoknya sampai sebanyak banyak data yang kalian inginkan ya. Yang keempat untuk ID nasabahnya itu 0124. Untuk nama nasabahnya Pace. Untuk alamat nasabahnya itu Maulava. Dan nomor teleponnya kalian sesuaikan sendiri 085 333 478.
4670 11. Ya, langsung kita klik go, kita browse. Nah, seperti ini teman-teman. Kita insert lagi. Untuk ID nasabah yang kelima 0125. Untuk nama nasabahnya PU ya. Untuk alamat nasabahnya di sini Perumnas. Dan untuk nomor teleponnya 085 666 5. Seperti ini, lalu kita klik go. Kita klik browse. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Untuk data-data yang telah diisi. Lalu kita ke tabel selanjutnya, yaitu tabel karyawan. Tabel karyawan. Yang pertama, ID karyawan itu yang pertama ya, 0221. Nama karyawannya misalnya Selfie. Alamat karyawannya Perumnas. Dan untuk nomor telepon karyawannya 08 444 679 001. Seperti ini, lalu kita klik go. Nah, datanya sudah tampil di sini. Kita insert lagi. Yang kedua, ID karyawannya 01222. Seperti ini. Nama karyawannya Ani. Alamat karyawannya ke-85. Lalu nomor teleponnya 082 117 377 811. Lalu kita klik go. Seperti ini, lalu kita insert lagi. ID karyawan yang ketiga yaitu 0223. Nama karyawannya itu Jenny. Alamat karyawannya itu Naikoten. Untuk nomor teleponnya 085 333 112 500. Seperti ini. Lalu kita klik go. Tampilannya seperti ini. Kita insert lagi 0224. Nama karyawannya Anton. Untuk alamat karyawannya Naikolan. Dan nomor teleponnya bisa kalian sesuaikan sendiri. Seperti ini. Kita go. Kita browse. Tampilannya seperti ini. Kita insert lagi sebanyak data yang kalian inginkan. Untuk ID yang kelima yaitu 0225. Untuk nama karyawannya Arka. Untuk alamat karyawannya Oebufu. Lalu nomor telepon karyawannya itu 081 234 556 788. Ini. Kita klik go, lalu browse. Nah, tampilannya seperti ini. Sudah 5 ya teman-teman. Lalu yang berikutnya itu kita ke tabel simpan. Kita ke tabel simpan. Kita klik insert. Seperti ini. ID simpannya itu DB1. ID nasabahnya itu ini 122 ya. Ini. Terus ID karyawannya ini Selfie 221. Jumlahnya itu 1 juta ya. 1 juta seperti ini. Iya. Tanggal simpannya itu 1 April. Seperti ini. Lalu kita klik go. Oh, maaf, berarti ini kita klik 0BB1. Sama ya.
Berarti kita di sini 0321. Lalu kita klik go. Terus, nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita insert lagi datanya. ID simpan yang kedua yaitu tadi 0322. Kita adalah Dorka 122, ID karyawan itu Ani 222, jumlahnya itu 500.000. Seperti ini ya. Lalu tanggal simpannya itu 8 April. Seperti ini. Lalu kita klik go, kita browse. Kita seperti ini. Lalu kita insert lagi datanya. ID simpannya 0323, ID nasabahnya itu Doru 123, ID karyawan itu Jenny, lalu jumlahnya itu 200.000, dan tanggal simpannya itu tanggal 15 April. Seperti ini, lalu klik go. Nah, sudah seperti ini. Kita insert lagi teman-teman. Untuk ID simpan yang keempat ya, 0324. Lalu ID nasabahnya itu Pace, ID karyawannya itu Anton, dan jumlahnya itu 150.000. Untuk tanggal simpannya, sini kita klik pada tanggal 22 April, lalu kita klik go. Seperti ini teman-teman, lalu kita insert lagi datanya. Pada ID simpan yang kelima itu 0325, ID nasabahnya itu PU, ID karyawannya itu Arka, jumlahnya itu 750.000. Lalu tanggal simpannya itu 29 April. Kita klik go, lalu kita browse. Nah, ini datanya sudah tampil ya teman-teman. Selanjutnya kita mengisi data pada tabel pinjam. Tabel pinjam, lalu kita klik insert. Pada ID pinjam ini kita pakai 0421. Untuk ID nasabahnya Ince. Lalu kita klik ID karyawannya Selfie. Jumlah pinjamnya itu 500.000 ya, teman-teman. Dan tanggal mohon maaf teman-teman, di sini sebentar. Untuk ID tanggal pinjamnya di sini kita tanggal 8. Maaf, di sini bukan tanggal simpan ya, tanggal pinjam. Sebentar, saya kembali dulu ke tabel simpannya. Kita klik struktur, kita change. Kita hapus, kita tanggal pinjam. Seperti ini, lalu kita save. Oke, sudah seperti ini. Lalu insert yang kedua ya. Mohon maaf sebentar. Aduh, salah teman-teman, maaf. Ini saya salah ya. Ini tabel simpan itu
yang sebenarnya di tabel pinjam, bukan tabel simpan. Nah, ini. Kita save. Oke. Dah, teman-teman. Kita klik pada tabel pinjam ya. Kita insert. Yang kedua, 0422. ID nasabahnya itu Dorka 122, ID karyawannya Ani. Jumlah pinjamnya itu 350.000. Terus tanggal pinjamnya itu di tanggal 15 April. Ini lalu kita klik go. Oke. Seperti ini teman-teman. Lalu kita klik insert lagi. Untuk ID pinjam yang ketiga 0423, ID nasabahnya terus, ID karyawannya itu Jenny, untuk jumlah pinjamnya itu 50.000 ya, 50.000 ya. Lalu kita klik tanggal pinjamnya itu 22 April, lalu kita klik go. Seperti ini teman-teman, lalu kita insert lagi datanya sebanyak 5 seperti sebelumnya. Untuk ID pinjamnya ini 0424. Untuk ID nasabahnya Pak C, ID karyawannya ini Anton. Jumlahnya itu 75.000. Seperti ini. Tanggal pinjamnya itu 29 ya, 9 April, lalu kita klik go. Waduh. Nah, seperti ini. Lalu kita insert lagi data yang kelima, yaitu ID pinjamnya 0425, ID nasabahnya itu PU. Untuk ID karyawannya itu Arka. Untuk jumlah pinjamnya 425.000. Lalu tanggal pinjamnya itu pada 5 Mei. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal saja kita klik pada database untuk memastikan data yang telah kita isi itu sudah lengkap. Kita klik pada karyawan, coba. Oke, seperti ini. Lalu yang berikutnya nasabah. Seperti ini teman-teman. Tabel pinjam. Tabel simpan. Oke. Berarti sudah ya teman-teman database koperasi ini. Jadi jika sudah seperti ini, kalian bisa simpan dengan cara Ctrl S, lalu kalian silakan klik pada file yang ingin kalian inginkan. Di sini saya menggunakan file data.d, lalu database. Saya klik di sini saja, lalu saya save. Nah, jika sudah seperti ini, berarti database yang kita buat hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Mayang Fitrilia Aziz. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.